Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Kita kehadiran bintang tamu dari UPD PMI Sulawesi Utara. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana stok atau ketersediaan darah di Sulawesi Utara, tapi juga ruang gerak PMI Sulut seperti apa dan wajah PMI Sulut hari ini bagaimana. Kita sudah kehadiran Dr. Agus Tevi AJ Teleu MKes AIFO SPKKLP ya. Saya sapa selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dokter pagi Baik. ini? Iya, terima kasih sudah hadir di Sapa Manado dokter. Di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan untuk hadir di program kita. Nah, pagi ini dokter kita akan membahas terkait dengan PMI dan tantangan pelayanan kemanusiaan. Nah, kita tahu kalau berbicara tentang PMI berarti kita berbicara tentang bagaimana seorang yang bertugas di bank darah ya untuk keperluan darah masyarakat Sulawesi Utara dalam hal ini. Tapi kita mau lihat sebenarnya dokter, seperti apa wajah pelayanan kemanusiaan PMI Sulawesi Utara saat ini dan apakah saja layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Jadi PMI itu bekerja di layanan-layanan Kepalang Merahan itu minimal ada 3 pekerjaan yang kami kerjakan, yaitu pertama penanggulangan bencana, kemudian yang kedua pelayanan darah, dan yang ketiga pembinaan relawan. Jadi kalau akhir-akhir ini misalnya karena adanya musim kering yang panjang, kita melakukan penyaluran air bersih di daerah Manado Utara, situ itu salah satu bentuk kalau misalnya di penanganan bencana. Kemudian di samping itu dalam keadaan normal kita berusaha merekrut dan melatih dan memelihara relawan-relawan yang ada sampai di tingkat-tingkat lingkungan. Gitu. Dan yang pekerjaan yang ketiga itu pelayanan darah, itu yang dikerjakan oleh Baik, PMI. dari 3 tugas yang sudah disampaikan dokter hari ini, bagaimana tim yang ada di lapangan, SDM-nya seperti apa dokter? Apakah SDM-nya terbatas atau SDM-nya sudah mencukupi untuk melaksanakan 3 poin tugas tadi begitu? Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan Kepalang Merahan di PMI, tenaga di PMI ada 3 macam. Yaitu yang pertama pegawai PMI, itu yang bekerja sesuai dengan ketentuan dan memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua pengurus. Pengurus itu adalah orang-orang yang secara sukarela mau mengurusi PMI. Kemudian yang ketiga itu relawan, dan relawan ini yang paling banyak sebenarnya. Jadi hampir di setiap lingkungan, di desa, itu kelurahan itu ada relawan-relawan PMI yang bekerja. Cukup atau tidak itu relatif. Kalau saat ini dan kemudian yang mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa PMI itu sebenarnya bukan lembaga pemerintah. PMI itu lembaga mandiri, ya, mandiri, independen. Jadi bukan PNS misalnya itu. Dan khusus untuk misalnya di dalam, jadi kalau namanya pegawai yang sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan itu yang bekerja di unit donor darah dan di markas. Jadi ada kantor. Itu biasanya itu pegawai PMI. Itu yang ada di area Malalayang ya dokter? Ya, betul. Oke. Kalau di dalam Prof Kando bagaimana? Itu bagian juga dari PMI? Kalau Rumah Sakit Prof Kando itu bukan PMI. Itu milik Rumah Sakit Prof Kando sendiri. Jadi Rumah Sakit Prof Kando itu kan badan layanan milik pemerintah pusat. Oke, baik. Tapi bagaimana sinergi antara PMI dan pihak-pihak rumah sakit dalam hal donor darah dan sebagainya begitu? Jadi kalau dengan rumah sakit kita bekerja sama terutama dalam penyaluran darah. Jadi kita ada kerjasama untuk UPD PMI Provinsi Sulawesi Utara saat ini dengan 26 rumah sakit kita bekerja sama. Wah, cukup besar ya dokter ya? Besar. Ini sampai di area kepulauan sampai begitu? Di kepulauan, sampai pokoknya kita backup seluruh Sulawesi Utara. Baik, Bahkan untuk kasus-kasus tertentu misalnya darah jarang, kita pernah mendapatkan permohonan permintaan dari Papua, dari Balikpapan. Jadi kita dalam jejaring PMI berusaha untuk membackup misalnya yang untuk resus negatif dalam kasus ini. Iya, baik. Dokter, ini kan kalau misalnya bicara jejaring berarti bukan hanya Sulawesi Utara. Dari setiap provinsi yang ada
apakah ada PMI-nya atau memang misalnya contoh Manado ini fokus untuk area timur dan sebagainya. Bagaimana dokter? Jadi PMI itu secara struktural ada di 38 provinsi. Baik. Dan di setiap provinsi itu namanya PMI daerah atau PMI provinsi. Kemudian di setiap provinsi ada PMI cabang, itu kabupaten dan kota. Oke. Ya, berarti memang dari setiap provinsi ada juga ya. Ada. Tapi akhirnya harus bersinergi juga untuk contoh yang disampaikan dokter tadi. Iya. Kenapa di area Papua dan sebagainya yang masih terbatas dalam hal stok darah begitu. Saya pernah dapat case dokter ini dari satu rumah sakit, katanya harus ke PMI dulu, nanti dari PMI yang donorkan darah ke rumah sakit tersebut. Ini bagian dari 26 rumah sakit yang ada begitu dokter. Iya, kalau ada kerjasama dengan kita, biasanya begini. Pasien sebenarnya tidak perlu mendonorkan darah atau menyediakan. Kalau stok darah itu tersedia cukup. Tersedia, baik. Nah, permintaan donor itu namanya donor sukarela. Kalau ada permintaan donor pengganti, itu yang kalau kita misalnya tidak punya stok yang cukup, kita minta bantuan keluarga untuk mencari, misalnya dari keluarga dekat, untuk menyediakan donor pengganti. Itu. Jadi ada dua sih sebenarnya. Donor sukarela dan donor pengganti. Donor sukarela dan donor pengganti. Intinya, kalau dari persediaan donor sukarela cukup, tidak perlu ada donor pengganti. Nah, itu harusnya seperti itu. Tapi hari ini kan kita melihat masyarakat sepertinya kok darahnya kurang ya, harus ada permintaan darah, padahal di setiap instansi, setiap unit yang ada, bahkan PMI sendiri melakukan kegiatan donor darah untuk kebutuhan darah. Ini kita harus ubah stigma masyarakat bahwa kesadaran masyarakat untuk donor darah itu penting. Sebenarnya seperti apa dokter yang ingin dokter sampaikan melihat fenomena ini begitu? Jadi sebenarnya setiap hari, kalau boleh setiap hari, bahkan kalau 2 hari yang lalu kami di 3 lokasi. Kami berusaha untuk mengumpulkan darah dari donor sukarela sebanyak-banyaknya. Tapi kenyataan permintaan lebih banyak dari yang tersedia. Dari rumah sakit, dari 5.787 darah yang kami salurkan pada semester pertama itu cuman sekitar 3.000 yang disediakan dari donor sukarela. Sisanya itu donor pengganti. Jadi masih 50-50. Makanya masih terlihat bahwa kadang-kadang keluarga disuruh mencari donor. Iya, itu yang membuat ada juga orang yang nanti kalau nanti dibutuhkan saja, kemudian kita berikan darah kita, dibanding karena stigma ini yang kadang orang jadi malas untuk donor darah karena ternyata memang masih dibutuhkan ya stok darah ya, karena ada 2 tadi poin ya, relawan sama pengganti. Nah dokter, di segmen berikutnya kita masih akan tetap melihat tantangan dan pelayanan dari PMI sendiri seperti apa, khususnya wilayah Sulawesi Utara dengan wajah baru yang ada ya, 2026-2031 ya dokter ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, pagi ini kita masih bersama dengan Dr. Stevi, Ketua UPD PMI Sulawesi Utara. Nah, kita sudah melihat banyak terkait dengan wajah PMI Sulawesi Utara hari ini yang ternyata ada banyak sekali tugas dan pekerjaan tanggung jawab yang dilakukan. Bahkan kemarin lokasinya 3 titik ya dokter ya untuk pembukaan untuk donor darah ya. Kita melihat tadi ada 2 ya, donor darah khusus yang relawan, tapi yang satunya lagi dokter, donor pengganti ya. Tadi kita bicara kalau sehari itu dia harusnya berapa dokter? 35 kalau ya? 1000-an per bulan itu, tapi ada waktu yang 1.200, tapi rata-rata 1.000. Berarti kita perlu 35 kantong darah per hari. Nah, itu yang harus konsisten sebenarnya dokter ya. Tapi kalau kita lihat tantangan hari ini dokter, apalagi menurut data yang ada, PMI Sulut menyampaikan bahwa kondisi stok darah itu agak kurang dan terbatas. Begitu. Dokter mungkin bisa memberikan statement terkait dengan hal ini begitu. Kalau untuk hari ini kemungkinan kita tidak minta donor pengganti karena dari 3 tempat yang itu dia masih ada sisa stok yang itu. Dan sebenarnya kalau masyarakat ingin mengetahui real stok darah itu bisa lihat di aplikasi Donorku. Itu kita bisa tahu di situ, bisa lihat terus misalnya kita mencari UDD PMI Provinsi Sulawesi Utara, di situ akan lihat berapa stok darah yang kita punya saat itu, termasuk
Kalau ada yang ingin mendonorkan darah, misalnya ada di daerah mana, oh tiba-tiba ingin donor darah, cari tahu di mana ada lokasi donor hari ini. Itu bisa lihat juga di aplikasi Donorku. Ya, oke. Baik, dokter, mungkin bisa berikan edukasi ke masyarakat kalau donor darah ini kepentingan kesehatannya seperti apa dengan kita melakukan donor darah begitu. Biar ini juga jadi edukasi ke masyarakat yang menyaksikan. Oke. Jadi sebenarnya saya juga bertanya, kenapa orang tidak mau donor? Saya sendiri sudah 79 kali donor. 79 kali? 79 kali. Saya masih kalah berarti dokter. Belum 10 saya. Itu pun belum teratur. Kalau teratur mungkin sudah di atas 100. Baik. Jadi banyak hal yang dapat dari, sebenarnya paling utama yang kami ingin tekankan itu membantu orang. Itu dulu. Yang lain-lain itu akan datang dengan sendirinya. Apa manfaat bagi yang akan datang bagi tubuh kita? Itu pertama, kita setiap 2 bulan atau 3 bulan memperoleh darah baru yang sehat. Jadi masih fresh. Terus mengurangi kekentalan darah. Jadi sekarang apalagi dengan cara hidup kita yang di Manado, pola makan kita yang seperti ini, sebenarnya donor itu lebih sehat karena kita mengeluarkan sebagian sehingga darah-darah yang ada di dalam tubuh itu menjadi lebih encer kan gitu. Bukan kalau kental kan sama dengan saluran. Itu kalau banyak kental itu dia banyak mengendap. Begitu juga di darah kan, kalau dia kental itu kemungkinan misalnya serangan jantung atau stroke itu lebih meningkat. Dan penelitian memang menunjukkan bahwa orang yang rutin donor itu resiko mendapatkan serangan jantung atau stroke itu lebih kecil daripada orang yang tidak mendonorkan darah. Itu terus begitu juga dengan penumpukan zat besi. Kan di dalam darah itu yang ada molekul namanya hemoglobin itu terbuat dari besi. Itu kalau terlalu banyak misalnya di dalam darah, itu dia akan menyebabkan dia sebagai kita orang bilang senyawa-senyawa oksidan. Itu yang memicu terjadinya kanker dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak manfaat yang diperoleh dari donor darah. Selain itu kita melakukan check up rutin setiap 2 bulan atau 3 bulan kita mendonorkan darah. Itu kan diseleksi dulu, diperiksa HB kita, diperiksa tekanan darah dan sebagainya, untuk seleksi. Di situ sebenarnya ada keuntungan lain supaya itu semacam kontrol gratis kan sebenarnya. Iya benar. Ya ini juga sebenarnya menarik ya. Kalau misalnya masyarakat sadar tentang hal ini, ternyata manfaat kesehatannya juga itu ada. Tapi yang tadi yang saya petik soal bagaimana kita membantu orang, karena setiap orang membutuhkan darah ya. Kalau saya darah B dokter, saya ada di grup golongan darah B yang dimana mereka setiap hari mencari darah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat memang sejauh ini ya 2 poin tadi ya dokter ya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya dokter itu untuk pendonor harusnya setiap bulan atau setiap 3 bulan dan karena ada aturannya kan dokter untuk mendonorkan. Kalau kita berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 91 itu kita diizinkan donor darah untuk pengambilan whole blood, itu darah yang seperti donor biasa itu minimal paling cepat itu 22 bulan sekali, itu paling cepat. Tapi ada itu pengambilan konvensional yang kita mengambil whole blood. Tapi ada yang pengambilan aferesis. Kalau dengan mesin itu, misalnya kita cuma mengambil trombosit, misalnya kita bisa donor setiap 2 minggu sekali, khusus untuk pengambilan aferesis. Tapi kalau pengambilan whole blood biasa, yang donor konvensional itu mesti minimal 2 bulan. 2 bulan ya? Oke, iya. Nanti teman-teman redaksi juga yang ada di sini harus donor darah juga ya dokter. Lebih sehat. Supaya lebih sehat nantinya. Tapi pada akhirnya kembali lagi, kalau memang orang sudah melakukan donor darah itu baik. Tapi hal lain dokter, kenapa sampai penyebab utama yang membuat stok darah itu kadang mengalami kekurangan? Iya, kemungkinan ada banyak penyebab yang sering jadi kalau kita lihat data ya, data kami itu jumlah donor setiap bulan itu banyak merekrut baru, berarti yang bertahan itu kurang begitu maksudnya. Jadi silih berganti maksudnya. Karena kalau data kita ada sekitar 100.000 donor, berarti mestinya kita cuma perlu 3.000 donor kan. Kalau 1.000 bulan ini mendonor, 1.000 bulan depan, yang bulan ketiga kan yang pertama boleh donor ulang. Jadi tapi kenyataannya belum, karena ada banyak hal. Mungkin ada hal yang lain juga, mungkin karena saat misalnya keluarga perlu donor, dia sudah donor terus stok tidak ada. Itu yang banyak, karena kan orang mundur. Makanya kami selalu tekankan bahwa ya itu tergantung pilihan, karena
Cuman ruginya gini, kadang-kadang suruh menunggu keluarga sudah 2-3 tahun nggak ada kedua keluarga yang perlu. Jadi akhirnya tak lewat juga kan. Iya. Jadi itu akhirnya kembali utama kalau mendonorkan darah sih di ke arah kemanusiaan. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita sudah lakukan donor darah rutin, tiba-tiba 1 tahun, itu ada dampaknya nggak, dokter? Enggak, Enggak ya? Sebenarnya donor darah itu bukan seperti yang bahan lain yang memberikan kecanduan, bukan. Kalau tidak dilakukan juga tidak akan terjadi apa-apa. Itu saya sendiri juga sudah 79 kali donor darah. Dokter ini patut diapresiasi ya. Saya harus punya semangat yang sama seperti dokter nih. Bagaimana? Dokter kira-kira untuk yang donor darah, kalau anak-anak SMA itu bisa nggak? Ya. Mungkin SMA kelas-kelas 3, karena syaratnya harus 17 tahun ke atas. Oh, harus 17 tahun ya. Menggunakan KTP ya, dokter? Iya. Jadi ada validasi pakai KTP. Oh ya, baik-baik. Tapi bagaimana, dokter, hari ini anak-anak yang SMA yang baru lulus, yang udah 17 tahun, menggerakkan generasi muda ini untuk sadar donor darah. Seperti apa yang dilakukan PMI Sulu? Jadi itu memang tantangan bagi kami. Bulan lalu kami baru evaluasi, ternyata kelompok umur yang mendonorkan darah itu di bawah 24 tahun itu kurang. Yang terbanyak itu orang yang sudah kerja. Jadi ternyata kelompok mahasiswa dan SMA kelas akhir itu yang mau jadi perhatian kami ke depan. Dengan mudah-mudahan dengan cara meningkatkan donasi dari kelompok umur 17 sampai 24 ini, itu kan banyak mereka dan masih muda dan tentu kualitas darahnya mungkin bisa lebih bagus dari yang sudah. Iya, baik. Ini 17 sampai 24 tahun artinya dunia mahasiswa. Saya tahu kalau di mahasiswa ada juga ya tim-tim PMI di KSR di masing-masing perguruan tinggi ya, dokter. Nah, nanti itu mungkin akan jadi sinergitas dan kita akan bahas di segmen berikutnya bagaimana sinergi dengan pemerintah, bahkan stakeholder terkait untuk bagaimana supaya stok darah ini tetap ada dan ini bisa membantu warga yang membutuhkan darah ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan pagi hari ini, masih terkait PMI dan tantangan pelayanan kemanusiaan bersama dengan Dr. Stefi, Kepala UPD PMI Sulawesi Utara. Dokter, ini kita sudah melihat tadi di segmen kedua bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, tapi juga masih ada soal edukasi terkait dengan ketika donor darah, kesehatan itu penting. Nah, kita melihat bagaimana kira-kira dokter sinergi antara PMI dan tadi sasarannya ke perguruan tinggi karena masih kurang, kemudian ke pemerintah, stakeholder. Seperti apa kira-kira, dokter, upaya yang dilakukan? Ya, baik. Jadi sebelum lanjut ke yang tadi, sebenarnya banyak misalnya ada department store atau perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik baik di Manado maupun di luar kota itu yang rutin mendonorkan darah. Ada sebagian gereja juga yang rutin mendonorkan darah. Cuman itu tadi karena belum memenuhi seluruh kebutuhan, kita mestinya cari gebrakan apa gitu ya. Dan setelah kita evaluasi, kita belum menggarap yang anak-anak muda ini, ya kemungkinan besar kita akan mendekati perguruan-perguruan tinggi termasuk sekolah-sekolah yang bisa mudah-mudahan bisa mendorong dari 8% mungkin bisa jadi bahkan 50%. Kenapa tidak kan? Harapannya seperti itu. Nah, kita mestinya dalam berjalan ini harus bersinergi dengan semua stakeholder penyedia darah. Salah satu juga ada rencana misalnya donor darah desa. Jadi mungkin ada desa-desa tertentu yang bisa menjadi penopang. Kami akan berusaha untuk itu dan tentu mungkin untuk ke depan dalam operasionalnya kita akan menggandeng misalnya relawan-relawan misalnya dari perusahaan-perusahaan apa yang bisa membantu misalnya memberikan apa semacam bantuan apa ke donor misalnya, kita kasih souvenir apa itu misalnya begitu. Jadi contoh-contoh seperti itu. Terus dengan pemerintah kita berharap seperti itu juga karena pemerintah kalau PMI dilepas sendiri juga rasanya kita akan pincang kan gitu. Dan apalagi kami juga barusan sudah melakukan akreditasi UDD PMI, tinggal menunggu hasil dan sesudah akreditasi UDD ini kita akan mendukung program pemerintah provinsi karena Manado ini sebagai kota pariwisata dunia. Jadi
pertanyaannya kalau orang dari luar ingin pakai darah di Manado, apa mereka percaya atau tidak? Ya, Gitu kan kualitas darah. Salah satu dengan mengakreditasi dengan akreditasi GMP namanya Good Manufacturing Product. Jadi kami berusaha juga setelah ini ada pembenahan-pembenahan di PMI supaya kita ingin supaya darah yang kita hasilkan itu tersertifikasi GMP. Oke, ya baik. Ini untuk standar internasional ini penting juga dokter, karena kalau darah Asia sama darah dari luar Asia itu berbeda ya dokter ya. Jadi, ada kan misalnya ada resesnya ya, resesnya ada yang minus, ada yang plus, ini bagaimana? Kalau itu golongan darah. Darah. Jadi kalau golongan darah sekarang orang cuma tahu A, B, O, resus negatif, padahal sistem penggolongan darah di manusia sekarang ada sekitar 48 macam. Mungkin belum pernah mendengar darah M besar, N besar, S, Davi, Kit, Kel, banyak ada 48 sistem penggolongan darah. Itu. Tapi yang untuk GMP itu artinya mau darah dari luar atau dari dalam, sebenarnya apakah darah ini berkualitas atau tidak. Karena darah yang itu darah hidup. Dia harus dipelihara hidup sampai masa expirednya selesai. Iya. Biasanya berapa lama itu dokter? Kalau whole blood itu dan kalau dikelola dengan benar termasuk rantai dinginnya itu dipelihara itu 28 sampai 32 hari bisa. Kalau trombosit itu yang cuma 4 hari sampai 7 hari sehingga PMI itu jarang sekali menstok trombosit karena cepat sekali expire dan belum tentu ada permintaan dalam 1-2 minggu. Iya, saya kaget juga ini dokter setelah berbincang ternyata ada macam-macam darah yang mengalir di tubuh setiap orang ya. Oleh sebab itu kita perlu cross matching. Nah, cross matchingnya itu cross matching bagaimana, itu dokter? jadi sebelum diberikan darah diberikan kepada pasien harus diuji kasih bakalai kalau orang Manado bilang. Jadi diuji cocok serasi. Apakah cocok atau tidak? Karena itu yang golongan ada. Misalnya saya tidak punya Davi positif, tapi itu dapat ada misalnya begitu. Jadi salah satu caranya itu untuk kita harus cross matching. Iya, baik. Kita hanya mengetahui secara umum A, O, AB, B dan sebagainya. Tapi ternyata ada cross matchingnya juga ya. Cross matching itu juga untuk walaupun sesama O atau sesama A juga itu di A-nya, di O-nya. Tapi yang MNS enggak ada mungkin yang D, E itu enggak punya. Nah, ini yang ini kita juga kadang jadi edukasi juga buat kita. Kalau begitu kalau enggak cocok kan bisa fatal. Nah, kalau darah itu kalau tidak kompatibel, kita bilang tidak cocok untuk resusnya, bukan resus, untuk ABO-nya, golongan ABO-nya, kalau tidak cocok itu bisa menyebabkan kematian pada 5 menit pertama waktu transfusi. Jadi tidak lama-lama kalau tidak cocok. Jadi makanya harus di cross matching terlebih dahulu. Wah, saya bingung ini, saya darahnya darah biru mungkin. Tapi pada akhirnya dokter, ini kita juga bukan hanya bahas soal darah, tapi juga kan ini Sulawesi Utara, kita tahu potensi gempa, kemudian juga erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, bahkan ini musim kekeringan. Ada dokter tadi sampaikan sedikit di bagian awal bahwa ada upaya yang dilakukan. Nah, kira-kira sejauh mana dokter kesiapsiagaan PMI untuk mengatasi hal-hal darurat seperti ini? Kita punya posko kesiapsiagaan bencana itu di markas PMI di Malalayang kita punya. Dan kita berusaha untuk menghidupkan kembali di daerah-daerah kabupaten kota yang sampai saat ini belum punya pengurus PMI-nya. Itu mudah-mudahan di 15 kabupaten kota segera semua punya, sehingga kalau tidak ada pengurus, sebenarnya yang punya relawan kan itu yang cabang-cabang. Itu jadi sehingga dalam melakukan pekerjaan kepalang merahan bisa efisien dan efektif. Iya, dokter, kira-kira inovasi apa yang dilakukan oleh UPD PMI Sulut untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Ya, barusan kita memperbaiki fasilitas-fasilitas, kita memperbaharui peralatan-peralatan kita disesuaikan dengan. Jadi mungkin itu disupport oleh siapa dokter? Pemerintah atau memang ada stakeholder untuk yang saat membantu? ini masih kemampuan kami sendiri mengatur pembiayaannya, dan tentu kalau diberikan bantuan oleh pemerintah atau oleh stakeholder lainnya, tentu akan membuat pergerakan lebih cepat. Jadi kalau sekarang ya jangan dulu menunggu yang maksudnya jangan hanya menunggu, kita bekerja dulu. Nanti kan kalau orang lihat kita memang bekerja, mungkin akan tergerak hatinya. Iya, kita berharap demikian ya. Pemerintah juga ikut mensupport dalam hal ini karena ini upaya-upaya untuk kemanusiaan. Misi kemanusiaan tidak mudah. Nah, dokter, di bagian akhir ini kira-kira harapan dokter kepada masyarakat Sulawesi Utara agar semangat kemanusiaan dan budaya donor darah ini semakin kuat, seperti apa? Silakan dokter. Kalau kita lihat bahwa donor darah itu memberi keuntungan bagi tubuh kita sendiri, kenapa menunggu-nunggu untuk mendonorkan darah?
pasien tidak akan pernah tidak akan tertolong kalau kita tidak bertindak. Jadi daripada kita hanya berkampanye, kita hanya bicara-bicara kasih itu seperti ini, tapi tanpa perbuatan sama juga dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi mungkin ada kekurangan dari PMI, itu kami berusaha untuk memperbaiki, tapi marilah sama-sama kita punya semangat untuk intinya menolong orang lain. Oke, jadi kalaupun ada yang gereja ataupun masjid atau agama maksudnya tempat-tempat ibadah, organisasi keagamaan masyarakat yang mau meminta untuk melakukan pelayanan donor darah, seperti apa kira-kira, Dok? Oke, jadi sebenarnya siapapun mau minta donor tidak perlu terlalu banyak prosedur, cukup telepon saja. Cuman kami minta dipersiapkan karena beberapa tempat kami pergi tidak dapat donor, cuma foto. Iya, oke. Tenaga datang itu kan semua ada biaya. Sia-sia. Jadi persiapkan dengan baik, dan yang lain-lain itu semua kita sediakan. Jadi cuma sedia tempat dan orang calon donor. Jadi tidak perlu repot-repot. Petugasnya sudah kami bekali. Terus untuk snack donor itu yang standar itu kita sediakan, dan peralatan donor semua kami yang sediakan. Oke, iya. Jadi sebenarnya kapanpun diminta sebenarnya siap ya. Justru PMI senang ya, karena menambah stok darah. Tapi jangan sampai nggak ada. Kami diam-diam di tempat nanti itu kami bisa misalnya ada berantem dengan keluarga atau menangis bersama keluarga. Jadi daripada diam-diam, mending kami kesana kemari cari darah biar setiap permintaan darah ada, darah tersedia. Iya, stok darah tersedia. Oke, misi kemanusiaan ini harus dilanjutkan, bukan hanya sekedar perbincangan kita hari ini, tapi juga jadi kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah. Ya, terima kasih Dr. Stevi untuk waktunya selaku Kepala UPD PMI Sulawesi Utara. Sukses bersama dengan tim dokter. Sama-sama. Iya, dan akhir kata saya Davis Pinontoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.